Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kembali lagi sahabat Berdikar Becahangon, kita ketemu lagi di channel Berdikar Becahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat, di episode ini saya menyajikan sesuatu yang berbeda, tidak seperti biasanya yang menampilkan kisah-kisah ataupun riwayat. Kali ini saya akan berbagi tips, ya, sharing ataupun kiat untuk sehat, terutama bagi anak-anak kita, anak-anak balita. Nah, saya mengamati akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang sakit, entah itu karena wabah atau sebab-sebab yang lain. Nah, tapi pembahasan saya akan lebih fokuskan kepada sakitnya anak balita yang sering demam. Nah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, anak balita itu sering panas ataupun demam. Dan sebetulnya anak balita yang panas atau demam ini belum tentu sakit. Ada sebagian yang memang karena gangguan kesehatan, tetapi pada umumnya anak balita yang panas ini sebetulnya bukan karena sakit. Anak balita itu badannya panas adalah merupakan bagian dari proses pertumbuhan, sahabat. Jadi kalau orang tua zaman dulu mengatakan kalau anak sakit itu tanda dia mau pintar atau tanda dia bertambah pintarnya, bertambah ilmunya. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan bertambah pintar ini adalah karena si anak ini dalam proses pertumbuhan. Jadi salah satu dampak dari proses pertumbuhan ini membuat si anak ini menjadi demam atau panas. Nah, sehingga panasnya ini sebetulnya bukan karena sakit, ya, tapi karena sebagai efek dari proses pertumbuhan tersebut. Maka kalau boleh disarankan bagi para orang tua, terutama orang-orang tua yang masih muda, baru punya anak 1-2 orang, ini kadang-kadang karena panik sehingga cepat-cepat anaknya dibawa ke dokter. Kalau nggak pergi ke dokter, ya pergi ke apotek dibelikan sirup atau obat turun panas. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan, ini dikhawatirkan si anak nanti akan terlalu sering mengkonsumsi obat. Dan seorang anak balita ini kalau terlalu sering mengkonsumsi obat kimia, ini dapat berakibat buruk. Belakangan ini ada banyak kasus anak-anak yang mengalami gagal ginjal. Nah, ini dikhawatirkan, ya, ini suatu kesimpulan, tapi ini dikhawatirkan salah satu penyebabnya karena yang kebiasaan memberikan obat kimia untuk anak-anak balita tersebut. Nah, sahabat, saya menyarankan suatu tindakan yang sederhana tetapi efektif untuk anak balita yang sakit ini, yang melalui terapi. Dan insya Allah ini terapinya terapi yang syar'i karena melalui doa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, yaitu dengan doa Al-Fatihah. Ya, bisa juga dengan ditambahkan dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq ataupun Anas. Tapi sepanjang yang saya alami ini dengan Al-Fatihah saja sudah cukup. Kalau ada anak yang sakit, terutama anak balita panas, ya, ini yang perlu mengambil tindakan adalah bapaknya dulu.
kalau bapaknya ada di rumah. Nah, kenapa bapaknya? Karena bapak adalah kepala keluarga, pemimpin di dalam keluarga, maka bapak mengambil tindakan. Tapi kalau si bapaknya gak ada, maka ibunya yang mengambil tindakan. Jadi kalau orang tua ke anak, itu bapaknya dulu yang lebih utama untuk mengambil tindakan. Beda kalau anak ke orang tua. Kalau anak ke orang tua, ya ibunya dulu yang didulukan. Bagaimana yang diajarkan dalam hadis. Nah, cara ini tidak hanya saya pribadi yang menerapkannya, tapi sudah banyak yang menerapkan, termasuk saya sarankan juga kepada mahasiswa pasca sarjana, pada mahasiswa saya. Nah, bagaimana caranya sahabat? Caranya sederhana saja. Jadi kalau anak kita sakit, demam, ya panas, cukup dikompres. Ya, tidak perlu dikompres dengan gel yang dijual di toko-toko, tapi kompres saja dengan air hangat. Ya, jadi kalau mengompres anak yang demam itu jangan pakai RS. RS itu untuk mengompres luka memar atau benturan. Tapi kalau untuk panas, demam, itu kompresnya dengan air hangat. Kalau bisa ngompresnya dengan sapu tangan yang dipakai sama bapaknya yang masih bau keringat. Jadi sapu tangan yang dipakai direndam di air hangat, kemudian dikompres, diletakkan di dahi, kemudian sambil dipegang sahabat sama bapaknya, dipegang dahinya dan bacakan Al-Fatihah. Nah, bisa diulang sampai 3 ataupun sampai 7 kali. Tapi perlu diketahui sahabat, perlu dicatat bahwa ketika kita membacakan Al-Fatihah itu niatnya harus diluruskan. Niat itu penting, jangan sampai niatnya salah, karena kalau niatnya salah bukan pertolongan Allah yang datang, tapi malah jin yang datang nanti kalau kita salah niat. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu jangan kita menganggap bahwa dengan Al-Fatihah itu si anak ini sembuh. Bukan karena kita yang berdoa itu kemudian anak ini sembuh, tetapi sambil kita membacakan Al-Fatihah, dalam hati kita minta sama Allah supaya Allah berikan kesembuhan kepada anak kita dengan perantara Al-Fatihah tersebut. Jadi kita berdoa itu sebagai bentuk usaha kita supaya Allah memberikan pertolongan. Jadi ketika si anak ini kemudian turun panasnya setelah kita bacakan Al-Fatihah, itu bukan karena kitanya yang berdoa, bukan karena bacaan Al-Fatihahnya, tapi karena Allah yang ridho terhadap doa kita. Allah mengabulkan doa kita dan Allah berikan pertolongan dengan menurunkan panas anak kita tersebut. Jadi cara kerjanya seperti itu sahabat. Jadi kita memahami cara kerja ini supaya kita tidak salah niat. Jadi niatnya bukan karena kita membaca doa itu kemudian anak ini sembuh. Kita niat berdoa itu adalah untuk minta sama Allah, minta pertolongan Allah supaya Allah yang menyembuhkan. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Engkau yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi sahabat, niat ini penting ketika kita bacakan Al-Fatihah, baik itu 3 kali bahkan sampai 7 kali bila perlu. Sambil kita membaca, mulut kita membaca, hati kita berniat supaya Allah memberikan kesembuhan kepada buah hati kita. Nah, alhamdulillah sahabat, cara ini sudah banyak diamalkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya dan alhamdulillah banyak yang berhasil, dan anak-anak mereka yang panas dan demam itu kemudian bisa turun dan sehat kembali. Nah, itulah sahabat satu tips sederhana tentang bagaimana kita memberikan tindakan terapi terhadap anak balita. Ya, walaupun ini kaitannya dengan kesehatan, tetapi ini juga berkaitan dengan karakter yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang keyakinan. Keyakinan yang merupakan akar dari pohon karakter. Jadi kalau untuk membangun karakter yang kuat, maka keyakinan kita pun harus kuat. Nah, salah satu dari manfaat keyakinan yang kuat ini, maka ketika kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Karena keyakinan kita terhadap Allah, bukan karena
ilmu kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena rahmat dari Allah. Ya, sebagaimana yang saya bahas pada episode sebelumnya tentang bagaimana keberhasilan seseorang itu bukan karena kepandaiannya, kebesarannya, atau kekuatannya, tapi semata-mata itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, semoga bermanfaat bagi para sahabat semuanya, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang channel Pendekar Bocah Non. Terima kasih sahabat telah mengikuti dan menyimak channel Pendekar Bocah Non. Mohon doanya dan semoga channel Pendekar Bocah Non bisa memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Non. Dukungannya semoga channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh viewer, seluruh surdur. Nah, demikian sahabat, satu tips sederhana bagaimana kita ontar dulu.